What up, world? It's your boy, just one of the guys down here. Well, I could be more specific. I'm a human, and just wanted to, for the sake of all of us Earthlings out there, just wanted to say, we love the Earth. It is our planet. We love the Earth. It is our home. Halo, hari ini aku mau bacain berita di kompas.id. Sebenarnya tadinya mau bacain pakai bahasa Inggris, tapi karena hari ini sudah lumayan banyak membacakan, enggak banyak, Masya Allah, astagfirullah, cuma 2. Sebuah artikel yang relate sama yang tadi aku baca di BBC tentang net zero. Nah, ini apa yang terjadi di bumi ini, asik. Subtemanya tentang krisis iklim. Ditulis oleh Yosep Budianto di tanggal 27 Juli 2023. Ini artikel yang lumayan lagi viral kayaknya belakangan ya. Judulnya, Bumi bukan lagi memanas tetapi mulai mendidih. Serem gak sih bacanya? Actually yes. PBB dan Organisasi Meteorologi Dunia (WMO) memperingatkan semua negara agar segera bersikap radikal dalam penanganan krisis iklim. Suhu bumi tercatat terus mengalami peningkatan sehingga tidak lagi sekadar global warming, tetapi mengarah pada global boiling. Pada Juli ini, suhu rata-rata global meraih rekor tertingginya kembali dan menjadi bulan terpanas sepanjang sejarah manusia. Ternyata harus daftar. Bentar guys. Bentar. Actually harusnya ini bisa dibaca. Sorry. Ya, tidak ada internet. Okay, wait a minute wait for the second. Tunggu sebentar. Astagfirullahaladzim, tunggu sebentar, mau connect internet dulu. Bye. Oke, kita ulang kembali. Bumi bukan lagi memanas, tetapi mulai mendidih. Ditulis oleh Yosep Budianto. PBB dan Organisasi Meteorologi Dunia atau WMO memperingatkan semua negara agar segera bersikap radikal dalam penanganan krisis iklim. Suhu bumi tercatat terus mengalami peningkatan sehingga tidak lagi sekadar global warming, tetapi mengarah pada global boiling. Pada Juli ini, suhu rata-rata global meraih rekor tertingginya kembali dan menjadi bulan terpanas sepanjang sejarah manusia. Berdasarkan pantauan data dari WMO dan program Copernicus, suhu permukaan bumi dan lautan melonjak tajam. Rata-rata suhu permukaan selama 23 hari pertama Juli 2023 mencapai 16,95 derajat Celcius, jauh di atas catatan suhu terpanas global yang terjadi pada Juli 2019 lalu sebesar 16,63 derajat Celcius. Serupa dengan suhu permukaan bumi, rata-rata suhu lautan di seluruh samudera mencatat rekor terpanas sejak April 2023 lalu. Kenaikan terpantau melejit pada pertengahan Mei 2023 dan mencapai rekor pada 19 Juli 2023 pada suhu 20,94 derajat Celcius, melebihi rekor tahun 2016 silam. Implikasi dari kenaikan suhu yang signifikan tersebut adalah munculnya gelombang panas di sebagian besar Amerika Utara, Asia, dan Eropa, serta kebakaran hutan di banyak negara seperti Kanada, Italia, dan Yunani. Kondisi demikian berpotensi besar menurunkan kualitas kesehatan masyarakat, merugikan ekonomi, serta merusak lingkungan secara menyeluruh. Pantauan WMO menyebutkan bahwa catatan suhu harian terpanas terjadi di Prancis, Yunani, Italia, Spanyol, Aljazair, Tunisia. Misalnya daerah Figueres di Spanyol melaporkan rekor suhu terbesar 45,4 derajat Celcius. Kemudian suhu Sardinia di Italia mencatatkan suhu 48,2 derajat Celcius. Sementara itu Aljazair dan Tunisia melaporkan suhu tertingginya masing-masing sebesar 48,7 derajat Celcius dan 49 derajat Celcius. Di Asia, Administrasi Meteorologi China melaporkan lonjakan suhu
hingga mencapai 52,2 derajat Celcius pada 16 Juli kemarin. Laporan ini merupakan rekor tertinggi yang mengalahkan rekor-rekor suhu sebelumnya yang tercatat oleh otoritas Cina. Untuk kawasan Amerika Serikat, gelombang panas melanda California, Nevada bagian selatan, dan Arizona. Suhu harian dilaporkan melebihi dari 110 derajat Fahrenheit atau 43 derajat Celcius. Menanggapi situasi pemanasan global yang terus melonjak, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan bahwa era pemanasan global telah berakhir dan era pendidikan global telah tiba. Pada Kamis 27 Juli 2023, ia menegaskan kenaikan suhu global hingga 1,5 derajat Celcius masih mungkin ditahan, tetapi hanya bisa dilakukan dengan aksi iklim yang radikal dan menargetkan langsung pada sumber penyebab pemanasan global. Era pendidikan global ini menandai penurunan laten pada daya dukung bumi terhadap makhluk hidup. Penyebab terbesar naiknya level pemanasan global ke level boiling adalah pembakaran bahan bakar fosil. WMO melaporkan emisi karbon dari lembaga bahan bakar fosil telah memenuhi atmosfer bumi dengan jumlah fantastis. Lembaga Global Carbon Project GCP menghitung setidaknya emisi karbon dari bahan bakar fosil mencapai 36,6 gigaton sepanjang tahun 2022. Kontribusi terbesarnya berasal dari makin masifnya penerbangan internasional pasca pandemi COVID-19. Total emisi karbon dari bahan bakar fosil disumbangkan oleh 4 sumber, yaitu batu bara, minyak bumi, gas alam, dan semen. Penghitungan GCP pada tahun 2020 menunjukkan emisi karbon dari batu bara menjadi porsi paling besar, yakni sekitar 41% dari total polutan sebesar 15,1 gigaton. Urutan kedua adalah minyak bumi dengan besaran emisi karbon 12,1 gigaton, disusul gas alam 7,9 gigaton, dan sisanya adalah industri semen 1,5 gigaton. Negara penyumbang emisi bahan bakar fosil terbesar adalah Cina dengan emisi gas rumah kaca atau GKR sebesar 11,4 gigaton, disusul selanjutnya Amerika Serikat 5,1 gigaton, India 2,9 gigaton, dan Uni Eropa 2,8 gigaton. Dari sisi kelajuan, tren kenaikan emisi terbesar terjadi di India dengan pertumbuhan sekitar 6% per tahun. Aksi iklim. Catatan suhu tertinggi pada Juli 2023 menjadi peringatan keras bagi semua negara di dunia. Sekjen PBB Antonio Guterres mengatakan bahwa aksi iklim dan segala upaya untuk mencapai keadilan iklim harus ditingkatkan di semua level, terutama negara-negara G20 yang bertanggung jawab atas 80% emisi karbon global. Bahasan tentang keseriusan dalam aksi iklim akan menjadi topik utama dalam pertemuan COP ke-28 di Dubai pada November 2023 mendatang. Antonio menyoroti perlunya pembaharuan target penurunan emisi negara-negara G20. Tujuannya target net zero emission dapat benar-benar terjadi pada tahun 2050 mendatang. Langkah-langkah setiap negara dalam menurunkan emisi karbon di negaranya tertuang dalam dokumen Nationally Determined Contribution atau NDC. Dokumen tersebut berisi target karbon yang harus dikurangi dalam mencapai karbon netral di negara bersangkutan. Khusus untuk Indonesia, dalam dokumen NDC terbaru, pemerintah menargetkan penurunan emisi yang paling ambisius mencapai 43,2% pada tahun 2030. Reduksi emisi karbon sebesar itu diskenariokan dengan bekerjasama atau mendapatkan bantuan dari asing. Bila hanya mengandalkan usaha sendiri dari domestik, target reduksi emisi karbon di Indonesia berkisar 32% pada tahun 2030 nanti. Secara keseluruhan, target net zero emission Indonesia baru akan tercapai pada tahun 2060. Salah satu negara di dunia yang menunjukkan misi ambisius dalam mereduksi emisi karbon adalah Jepang. Negara tersebut menargetkan penurunan emisi GRK pada 40 hingga 46% pada tahun 2030 dan mencapai karbon netral pada tahun 2050.
Selain itu, ada pula Selandia Baru yang akan menekan emisi karbon sebanyak 50% pada tahun 2030 dan bebas emisi GRK lebih cepat sebelum tahun 2050. Terakhir, negara yang termasuk paling ambisius adalah Inggris, yang berencana mengurangi emisi GRK sebanyak 68% pada tahun 2030 mendatang. Dalam implementasi penurunan emisi karbon, ada sejumlah langkah yang dapat dibentuk. Dalam implementasi penurunan emisi karbon, ada sejumlah langkah yang dapat ditempuh. 2 diantaranya melalui skema pajak karbon dan bursa karbon. Artinya, aksi iklim oleh individu, komunitas, industri, perusahaan, kota, dan lembaga pemerintah dapat berjalan secara kolektif. Aksi iklim selanjutnya menyasar pada skema investasi untuk adaptasi di tengah gelombang cuaca ekstrim dan dampak lain dari krisis iklim. Investasi tersebut dimaksudkan untuk menyelamatkan jutaan orang dari bencana dan wabah penyakit, khususnya di negara-negara dengan perekonomian lemah. IMF menyebutkan krisis iklim adalah eksternalisasi global yang mampu menggoyahkan stabilitas ekonomi banyak negara. Swiss Re, sebuah lembaga asuransi global di Swiss, melakukan simulasi kehilangan ekonomi akibat kenaikan suhu global. Kenaikan suhu di kisaran 1,5 sampai 2 derajat Celcius ternyata mampu menekan ekonomi hingga minus 4,2% di seluruh dunia. Apabila mencapai 2 derajat Celcius, maka penurunan ekonomi melonjak hingga negatif 11%. Mirisnya, dari semua wilayah di dunia, Asia diestimasi sebagai kawasan yang terdampak paling besar, yaitu hingga minus 17%. Proyeksi kerugian ekonomi akibat krisis iklim di masa mendatang menjadi momentum untuk koreksi arah sistem keuangan global, khususnya pendanaan aksi iklim. Salah satu skema pendanaan aksi iklim adalah aliran loss and damage yang disepakati oleh COP27 tahun 2022 di Mesir. Skema dana tersebut bertujuan untuk meningkatkan upaya mitigasi yang bersifat mencegah, meminimalisasi, dan mengatasi dampak negatif secara signifikan. Dengan kian besarnya risiko yang ditimbulkan krisis iklim di masa depan, tantangan negara-negara dunia akan semakin berat. Oleh karena itu, perencanaan pendanaan iklim di level nasional dan global harus tuntas dan menyasar ke seluruh sektor pembangunan dan perekonomian. Dengan alokasi dana yang memadai, akan tercipta langkah mitigasi yang optimal. Suhu terpanas yang kembali memecah rekornya di dunia pada Juli 2023 Suhu terpanas yang kembali memecahkan rekornya di dunia pada Juli 2023 ini seyogyanya menjadi refleksi seluruh umat manusia. Aksi-aksi mitigasi iklim yang radikal harus dilakukan mulai di level masyarakat hingga tingkatan negara. Pertarungan dalam reduksi emisi karbon ini harus berhasil dimenangi oleh segenap warga dunia demi menjamin keberlangsungan hidup di negara mendatang. Litbang Kompas. Bye.